Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan memasuki pembelajaran 2. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerabah di Pulau Madura. Pada kesempatan kali ini, coba anak-anak perhatikan di layarnya itu ada seorang pengrajin yang sedang membuat gerabah. Ketika seorang pengrajin membuat gerabah, itu yang digunakan tangan dan kakinya ya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai estetika tinggi ya, atau yang bernilai seni tinggi. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan kita itu harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita, karena organ tubuh kita itu membutuhkan istirahat, dan pada istirahat pun juga membutuhkan istirahat yang benar. Nah, coba sekarang kalian perhatikan, lalu amati di sana ada gambar seorang pengrajin tua. Dia itu seorang pengrajin gerabah yang menghabiskan masa mudanya untuk membuat gerabah-gerabah pesanan tanpa memperdulikan waktu istirahatnya. Padahal organ gerak kita, tubuh kita itu sangat butuh istirahat. Nah, akan tetapi dia itu tidak memperdulikannya ya, sehingga organ geraknya itu dipaksa untuk bergerak tanpa istirahat. Nah, sebelumnya juga kalian sudah mengamati gambar ketika orang sedang membuat gerabah itu dalam posisi membungkuk ya. Nah, posisi membungkuk yang dilakukan lama dan rutin itu akan menyebabkan kelainan tulang, seperti kakek itu di masa tuanya mengalami bungkuk ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Di antaranya ada fraktura atau patah tulang, kemudian ada osteoporosis, ada fisura, ada rakitis, ada lordosis, ada skoliosis, ada kiposis. Lalu apa sih istilah-istilah itu? Oke, yuk kita belajar. Nah, sekarang kita belajar macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini diakibatkan oleh kecelakaan atau jatuh ya. Patah tulang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fraktura tertutup, di mana jika terjadi patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, jadi tulangnya itu tidak terlihat. Sedangkan fraktura terbuka, yang kedua itu fraktura terbuka. Fraktura terbuka itu jika seorang terjadi patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot sehingga tulangnya terlihat. Yaitu osteoporosis, penyebabnya ialah pengeroposan tulang. Pengobatannya bisa dengan meningkatkan kepadatan tulang seperti mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Untuk makanan yang mengandung kalsium yaitu seperti susu, yogurt, keju, sayuran hijau, makanan laut, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sedangkan untuk makanan yang mengandung vitamin D diantaranya tahu tempe, brokoli, kiwi, pisang, kuning telur, susu, kemudian ikan salmon, dan jamur. Yang ketiga yaitu fisura atau retak tulang, yaitu kelainan yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan namun bisa disambung kembali. Dan yang keempat yaitu rakitis. Rakitis itu merupakan penyakit pelemahan tulang atau pelunakan tulang. Rakitis itu disebabkan oleh kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, atau kalium. Makanya kita harus pagi-pagi itu rajin berjemur di matahari pagi agar vitamin D kita tercukupi. Nah, ciri untuk rakitis itu membengkak dengan menyerupai huruf X atau huruf O. Kalian bisa lihat di gambarnya. Selanjutnya yaitu lordosis. Nah, kalian bisa amati gambarnya.
Mungkin di antara kalian masih ada yang suka menulis dengan posisi seperti itu. Nah, jika posisi demikian itu akan mengakibatkan organ gerak kita, yaitu tulang kita, tidak sehat sehingga melengkung ke depan ya. Nah, lordosis ini merupakan kelainan yang diakibatkan karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada area lumbasis ya. Jadi tulang belakangnya melengkung ke depan, akibatnya posisi kepala akan tertarik ke belakang. Nah, dibiasakan dari sekarang posisi duduk itu harus duduk siap, harus duduk tegak agar tulang kita sebagai organ gerak pasif kita itu tetap sehat. Nah, selanjutnya yaitu skoliosis. Bisa kalian lihat di sana merupakan posisi duduk yang salah tentunya ya, yang mengakibatkan tulang belakangnya melengkung ke samping, baik ke samping kanan maupun ke samping kiri. Itu tidak baik ya, itu tidak sehat untuk organ gerak kita. Skoliosis itu merupakan kelainan tulang tentunya yang diakibatkan oleh posisi duduk yang salah sehingga tulang melengkung ke samping, baik ke samping kanan maupun ke samping kiri sehingga membentuk huruf S. Nah, untuk yang terakhir bisa kalian amati gambarnya. Di sana ada seorang anak yang sedang menulis, namun kebiasaan duduknya sangat salah, yaitu membungkuk ya, sehingga mengakibatkan tulang belakangnya yang membungkuk ya. Kelainan ini disebut dengan kifosis. Nah, anak-anak, cukupkan sekian untuk belajar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.